Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Lokal C. Dan di sini kami akan melakukan podcast untuk praktik nilai agama. Dan di sini kami akan membawakan materi yaitu tentang ilmu fikih mengenai ibadah. Yang di sini kami mengambil ibadah itu tentang materi sholat. Nah, kami sendiri terdiri dari saya, Adila Putri Sudiadi, Saya Ajra, Dan saya Rizka Istiani Titikasah. bersama narasumber dari Ibu Istiqomah. Dan di sini sesi pertanyaan akan dimulai dengan Hajrah. Saya izin bertanya, Bu. Gimana sih hukumnya kalau orang tuh terpaksa melewatkan sholat karena ada kesibukan, misalnya tuh baru-baru ini nih, mudik. Gimana sih hukumnya? Kalau terpaksaan mudik, kita kalau ada waktu bisa sholat di tempat itu, kita laksanakan sholat. Kalau memang tidak ada tempat atau tidak ada untuk tempat sholat, bisa kita mengkodok kembali sholat sampai di rumah atau sampai di tujuan. Memang itu kalau memang sudah keadaan tidak memungkinkan, tidak ada tempat atau tidak ada, kita bisa mengkodok sholat di rumah. Tapi kalau misalnya kan mudik nih perjalanan jauh nih, membutuhkan waktu yang cukup lama. Misalnya nih dari rumah kita jalan tuh waktunya sebelum zuhur. Terus pas kita ketemu masjid tuh dia sudah zuhur, kita menjamak zuhur tuh dengan asar, itu bolehkah dilakukan seperti itu? Kalau sebelum zuhur kita perjalanan, sampainya Kita menemukan tempat masjid tuh, masjid tuh azan zuhur. ya Terus tuh kita takut nanti di asar nih tidak dapat tempat lagi buat sholat dan tidak mendengar azan, apa kita boleh menjamaknya? bisa penjawabannya dijadikan satu, bisa, karena takutnya kan nanti waktunya lewat sampainya sana maghrib atau jadi bisa tuhun kodok jamak kodok bisa jamak ke asar bisa. Berarti hukumnya nggak apa-apa tuh kalau misalnya kita mudik itu kita mengkodok atau kita menjamak sholat itu Nggak apa-apa. Misalnya nih kan kita ini istirahat nih, misalnya kita kerja kecapean, terus tuh kita pulang niatnya kayak mau baring-baring sebentar istirahat, terus tuh rupanya itu karena udah kecapean tuh kita ketiduran. Nah di situ tuh kita lupa kalau kita tuh belum sholat, terus tuh itu sudah masuk ke waktu maghrib misalnya, itu tuh sholat kita tuh kayak mana, apakah kita menjamaknya atau kita kodok nih kayak gitu? Kalau kita ketinggalan sholat atau terlewatkan waktu sholat sampai melebihi waktu batas waktu tertentu, berarti kita harus mengkodoknya, bukan menjamak, tidak boleh. Jadi kita harus mengkodok, apalagi ketiduran atau kecapean. Contohnya nih, dari sholat asar lewat waktu maghrib, berarti itu kita sudah terlewat satu sholat dari asar ke maghribnya ke maghrib, berarti kita harus mengkodok sholat yang terlewatkan itu. Itu mengkodoknya kan misalnya azan nih, azan maghrib, kita tuh sholat maghrib dulu kah atau kodok dulu sholat asaran tadi tuh? Mengkodok sholat lebih dulu. Kalau menurut saya sih lebih baik sholat maghrib dulu baru mengkodok sholat ketinggalan. terus Bu, bagaimana kalau misalnya ada orang yang menunda-nunda sholat gitu sampai terlupa dari sholat itu? Kalau orang menunda-nunda sholat, kalau terlupa, begitu dia ingat karena menunda sholat, segeralah sholat. Tetapi itu dalam tempo masih dalam waktu, masih ada waktu sholat duhur itu kan. Kalau dia melewati dari jenjang waktu sholat duhur itu sudah terlalu dari asar, maka dia tetap mengkodok sholatnya. Kalau tadi menunda-nunda nih, contohnya nih, waktunya duhur ke asar, dan terlewatkannya itu, maksudnya waktunya dari jam 12, contohnya 10 menit, ya sholatnya jam 2.30, masih ada waktu kan, itu tidak apa-apa kalau sudah ingat, cepat jam selesai sholatnya duhur. Tetapi kalau dia dari jam duhur melewati batas asar ini, sudah sholat azan asar, itu dia harus mengkodok lagi. Terus hukumnya dosa nggak? Hukumnya dosa kalau kita melewatkan sholat karena melebihi dari sholat zuhur tadi dia sampai lewat asar, itu berarti hukumnya dosa. Tetapi kalau kita menunda-nunda itu hukumnya sebetulnya nggak dosa karena masih ada waktunya. Itu tapi pahalanya berkurang nggak? Pahalanya kayaknya berkurang ya. Aku mau bertanya lagi nih. Misalkan ada orang sholat karena mereka tuh ingin dipuji atau ya, hukumnya gimana sih?
Kalau orang sholat dipuja balik hukumnya itu sebetulnya kalau sholatnya itu tidak di mata Allah itu tidak apa-apa ya, tapi mengurangi pahalanya aja. Ya itu kan kayak pamer gitu kan. Jadi kalau kita sholat, kita oh ya aku sholat ini bangga itu kan ria aja kan. Kalau mengenai sholatnya sih sah-sah aja. Tetapi kalau mengenai pahalanya itu kayaknya berkurang. Kan saya pernah dengar nih Bu, zakat. Dari materi pertama, saya kan mengambil materi zakat. Nah, bilangnya tuh anak yang sudah balik tuh dia tidak boleh zakatnya tuh dibayarkan orang tuanya. Itu tuh apakah betul? Iya, memang benar. Kalau anak yang sudah balik, sudah usia balik, nah kalau kita orang tuanya mau zakatkan, itu harus seizin dulu sama yang Mau dizakatkan? ya, yang mau dizakatkan. Karena sudah bukan tanggungan orang tua, karena masalah sudah balik. Kecuali kalau belum balik tadi tanpa izin sama anaknya tidak masalah karena masih belum balik. Kalau sudah balik karena sudah lepas orang tua menafkahi anak ini, maka dia harus zakat sendiri. Kalau seumpama yaitu kalau tidak ada itu kita orang sebagai orang tua izin dulu yang berkepentingan atau zakat tadi contohnya Mbak Rizka kita sudah balik toh dan sebagai orang tua harus izin dulu minta izin Mbak Rizka bolehkah saya mau zakatkan ini oh iya boleh dan itu harus ada komunikasi langsung sama beliaunya gitu. Dan seandainya kalau memang dia balik, ibunya atau orang tuanya tidak mengasih tahu, begitu dia dizakatkan, maka zakatnya boleh dilakukan ulang. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur itu zakatnya tetap sah kan, tanpa orang tua itu memberitahu yang anaknya sudah balik. Kalau zakatnya sah, tapi harus mengulang kembali. Berarti Yang mulai lama, lagi. yang sudah zakat sudah biarkan aja dan kita mengulang lagi kembali zakat. Contoh nih berapa tahun dia balik, nah dari sekitar Pak izin orang tua, jadi kita itu kembalikan lagi zakatnya yang tertinggal itu, karena tanpa izin orang. Terus Bu, saya pengen bertanya bagaimana sih hukumnya orang yang tidak mampu berdiri saat sholat karena keterbatasan fisik atau mungkin orang tua yang sudah lanjut usia gitu. Kalau orang keterbatasan waktu yang keterbatasan fisik ya tidak bisa berdiri, sholat itu bisa dilaksanakan dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk bisa baring dengan ketentuan dan syarat rukun dan gerakan yang disesuaikan dengan rukun-rukun sholat tersebut. Kalau memang orang tua yang fisiknya lemah sama kalau dia bisa duduk ya dilaksanakan dengan duduk. Kalau dia bisa dengan baring ya dilaksanakan baring. Sholat itu tidak harus kalau kita memang tanda kondisi kita fisik kita masih kuat ya harus diusahakan berdiri. Kalau memang sudah terrentang yang tidak bisa apa-apa contohnya ini tidak bisa berdiri duduk. Kalau tidak bisa duduk baring. Kalau tidak bisa duduk tidak bisa baring semua kita dengan kedip-kedip mata dengan rukun tadi itu ataupun sholat yang benar gerakan-gerakan yang benar. Tapi kan ada tuh kayak misalnya orang nih dia tuh kecelakaan. Nah tadi kan dibilang tuh kalau masih bisa berdiri berdiri. Tapi dia tuh nggak bisa tuh kecelakaan. Namanya orang kecelakaan pasti ada koren tuh. Terus udah nggak bisa melakukan kayak ruku, nggak bisa melakukan sujud itu kayak mana hukumnya? Apakah sholatnya harus dipaksakan berdiri atau kayak Maksudnya yang kena koreng itu yang mana? di lutut? Di lutut. Tetap aja. Selagi tidak membahayakan. Selagi tidak membahayakan kondisinya, korengnya tidak terlalu parah gitu kan. Kalau memang parah, ya duduk. Kalau memang dia parah, kalau buat sujud sakit, buat apa sakit, berarti itu ya baik duduk. Kalau memang masih bisa, ya usahakan berdiri. Kalau masih bisa, gitu. Kalau memang sudah tidak bisa itu korengnya sudah parah atau gimana gitu, ya sudah jangan satunya duduk. Kalau memang masih bisa dilaksanakan masih dengan berdiri, ya masih bisa berdiri. Saya ingin bertanya lagi. Pertanyaan saya itu terkadang ketika ada bencana nih Bu, terpaksa sih di masjid itu kan pasti bubar tuh jamaahnya. Ya. Gimana Bu? Enggak apa-apa hukumnya karena kita untuk menyelamatkan kita sendiri kan.
Nah, pas waktu di dalam waktu gempa itu memang disunahkan atau diperbolehkan kita meninggalkan sholat berjamaah karena suatu gempa atau itu tidak diperbolehkan, maksud saya kan diperbolehkan sholat sendiri di rumah. Tujuannya apa? Untuk kita menyelamatkan diri kita. Tidak mungkin kita gempa, kita diem aja di masjid itu kan, dan kita kan kena itunya. Sudah tahu kita gempa, nah, kita bisa boleh meninggalkan berjamaah karena untuk keselamatan kita. Tidak boleh, hukumnya tidak apa-apa. Kita boleh sholat sendiri di rumah, boleh kayak corona kemarin itu kan tidak apa-apa kita sholat sendiri. Ada gempa, tidak apa-apa kita sholat sendiri. Karena dengan alasan yang tadi ada gempa, ada apa. Jadi kita sholat sendiri tidak apa-apa, tidak berjamaah tidak apa-apa. Demi keselamatan kita. Atau sholat individual masing-masing di rumah, itu tidak apa-apa. Itu kan untuk menjaga kebersamaan kita juga. Keselamatan kita maksudnya. Itu bagaimana hukumnya dia ini kan saya berani lagi materi sholat tadi saya akan mengambil ibarat yang mengenai haji. Dia tuh sebenarnya mampu, dia tuh sudah banyak uangnya, tapi dia tuh nggak melaksanakan haji, padahal dia tuh Islam sudah berakal dan balik. Itu tuh kayak mana nanti dia tuh? Apa yang maksudnya? Maksudnya tuh kayak jadi kan mampu nih, iya, dia nih mampu buat berhaji. Kenapa kan dia tuh nggak berhaji? Nah, sedangkan tuh haji tuh ada masuk di rukun Islam buat menyempurnakan Islam tuh, Islamnya dia. Itu Kalau bagaimana? tidak apa-apa sih sebetulnya, kita kan sebetulnya dimasuk rukun Islam ya. Rukun Islam itu kan haji bagi yang mampu. Nah, mungkin dari ibu yang haji atau orang mampu ini masih ada keperluan atau belum terketuk hatinya atau menunda nanti tidak apa-apa. Tapi itu hukumnya tidak apa-apa, tidak berdosa. Karena dia kan masih mungkin belum ada diketuk hatinya sama Allah, jadi itu tidak apa-apa. Masih kaya orangnya belum haji, mungkin belum dikasih hidayah mungkin sama Allah. Siapa tahu nanti dikasih hidayah. Sebetulnya untuknya tidak apa-apa. Terus Bu, bagaimana kalau misalnya kembali ke soal tadi, bagaimana hukumnya bagi seseorang yang sholat di tempat yang mungkin tidak bersih ataupun juga tidak tenang? Tidak apa-apa atau Tidak apa-apa. Kita ini dimanapun tempat, dimanapun keadaan, apapun kita, mau itu besi atau kotor, waktunya tempat sholat, kita waktunya sholat gitu lah. Jadi kita itu gimana ya? Oh, ke tempatnya kok gini ya, kok kotor ya? Seusahakan sebisa mungkin kita usahakan sholat. Ya, kita cari selanya lah yang mana kita pilih ya kiranya ada kotor, oh ini agak dirapikan atau gimana. Yang penting itu dimanapun kita berada, kunci satu tetap melaksanakan sholat. Itu sholatnya tetap sah nggak? Meskipun tempatnya Tetap kotor sah, kayak tetap gitu. sah, tetap sah. Tapi kita nggak perlu mengulang lagi kalau Tetap sah. Kecuali memang banyak kalau kena najis itu baru kita tidak sah. Jadi kalau memang tempatnya memang berabur atau apa, insya Allah itu tetap sah. Yang tidak sah itu kan kita membatalkan sholat itu kan, kecuali ya itu tadi ada sedikit, ada besar atau kena najis atau apa, itu yang tidak sah. Kalau masalah tempat sah, dimanapun kita berada tetap sah. Terakhir nih Bu, saya mau nanya. Kan kemarin pas COVID nih kita kan di masjid itu sholatnya diwajibkan untuk menggunakan masker. Nah, tapi tuh kalau dalam Islam tuh kan sedangkan hidung sama jidat ini kan harus menyentuh tempat sholat. Tapi kita tuh menggunakan masker. Itu tuh kayak mana hukum sholat kita? Apakah itu tetap sah atau tidak? Kalau ditutup masker sebetulnya itu sah, karena rukun sholat itu cuma yang bisa menempel itu 7 ini dahi saat ini 2 3 4 5 6 7 kaki ini kan bukan termasuk, jadi tidak apa-apa. Jadi yang dimasukkan dari ini harus nempel sini, nempel ini. Jadi kalau hidung bukan termasuk, jadi tidak apa-apa. Meskipun ditutup maka tidak apa-apa, rukun itu tetap sah, sholat tetap sah. Yang tidak sah itu daginya baru tutup begini, itu tidak sah. Tetap sah. Saya mau tambahin terakhir sudah. Kan waktu COVID itu kita sholatnya itu berjarak sah kan tuh Bu? Soalnya kan setiap kita sholat itu kaki itu harus bersentuhan Bu.
Karena kan kita risiko dan kondisi ya. Allah itu tidak membebankan kita umat manusia. Jadi dari kita kan juga jaga jarak karena ada situasi atau kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, dan meskipun kita dalam keadaan jarak, tetap sah. Karena keadaan tetap sah. Allah tahu kok kita gimana, Allah tahu kok. Allah itu melonggarkan semua yang kita lakukan, kita ada apa, semua tahu. Insya Allah semua itu sah. Sekian dari podcast kami yang kami bawakan ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada narasumber kami juga, Bu Istiqomah. Sama-sama.